Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Semoga anak-anak Ustadz yang sedang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarganya di rumah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran silakan disiapkan dulu buku tematiknya. Dan agar pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membukanya dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada pembelajaran kita kali ini kita akan belajar materi tema 7, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Nah, kita semua telah mengetahui bahwa Indonesia terdapat berbagai macam suku dan bangsa. Keragaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya, termasuk cara hidup sehari-hari. Salah satu suku yang ada di Indonesia ialah suku Baduy. Untuk lebih memahaminya, marilah kita baca teks halaman 49 yang berjudul Urang Kanekes si Urang Baduy. Nah, setelah membaca teks tersebut, ternyata suku-suku di Indonesia mempunyai ciri khasnya masing-masing. Seperti suku Baduy yang terbagi menjadi dua. Ada yang masih memegang teguh tradisi dan ada juga yang sudah hidup modern. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai gagasan pokok paragraf. Gagasan pokok paragraf adalah kalimat utama yang menjadi pokok sebuah paragraf. Biasanya terdapat pada awalan atau akhir paragraf, atau juga bisa terdapat pada keduanya. Dari teks yang sudah kita baca tadi, dapatkah Ananda menemukan gagasan pokok setiap paragrafnya? Silakan berlatih di rumah ya. Nah, jika kita amati lagi dari teks Urang Kanekes si suku Baduy, ada sedikit perbedaan budaya antara suku Baduy luar dan juga suku Baduy dalam. Masyarakat suku Baduy luar biasa menggunakan alat elektronik. Sebaliknya, masyarakat suku Baduy dalam tidak boleh menggunakan alat elektronik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita telah biasa dan bahkan mungkin tergantung pada alat-alat elektronik. Sekarang, marilah kita simak peristiwa berikut ini. Menurut kalian, apa yang membuat lampu bisa menyala dan juga padam? Benar sekali, lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Sebaliknya, lampu menjadi padam karena aliran listrik terputus. Contoh lain dari adanya energi listrik ialah ketika potongan kertas yang didekatkan ke sebuah penggaris yang sudah digosokkan pada rambut kering. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akhirnya, penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh
penggaris plastik. Nah, hebat bukan? Ternyata energi listrik itu ada di sekitar kita. Energi listrik dibagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan juga listrik dinamis. Untuk lebih memahaminya, marilah kita baca teks pada halaman 54 yang berjudul listrik statis dan listrik dinamis. Salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah tarian. Salah satu tarian yang berasal dari daerah Kalimantan Selatan adalah tarian Baksa Kembang. Marilah kita perhatikan foto berikut ini. Nah, setiap tarian daerah biasanya diiringi oleh musik tradisional. Selain itu, tarian daerah memiliki pola dan juga formasi gerak. Untuk lebih memahaminya, marilah kita perhatikan teks pada halaman 57 sampai dengan 58. Nah, ternyata ada banyak aturan yang harus dipahami sebelum melakukan sebuah tarian. Di antara contoh tarian daerah adalah tari saman dan juga tari legong. Penari tari legong membawa sebuah kipas. Kipas digunakan sebagai penunjang gerak tari dan unsur keindahan penampilan tari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan kipas saat udara panas. Namun, saat ini manusia telah banyak menggunakan kipas angin atau alat pendingin ruangan. Kipas angin dan alat pendingin ruangan merupakan contoh alat elektronik, yaitu alat yang bekerja menggunakan listrik. Selain kipas angin dan juga pendingin ruangan, ada banyak lagi peralatan elektronik yang memerlukan listrik agar bisa digunakan, seperti senter, setrika, dan juga lemari pendingin. Saat ini, alat elektronik menjadi kebutuhan manusia untuk mempermudah kehidupan. Alhamdulillah, itulah pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar mengenai keragaman suku bangsa Indonesia, juga belajar mengenai tarian, dan juga kita sudah mengenal tentang energi listrik. Untuk tugas kita hari ini, silakan Ananda berfoto dengan memeragakan gerak tarian daerah dengan posisi berdiri dan juga duduk seperti contoh berikut ini. Silakan dikirim ke Ustadz Ustazah di kelasnya masing-masing dengan disiplin dan juga tepat waktu. Mengenai keindahan, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai keindahan, seperti pada hadis berikut ini yang berbunyi, sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih kepada anak-anak Ustadz yang sudah menonton video pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dan sampai jumpa dengan Ustadz Ustazah yang lain di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.